PBSI melakukan evaluasi menyusul kegagalan kontingen bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2023 di Hangzhou, China yang berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober kemarin. Ada 16 poin yang mereka soroti dan akan dibenahi. Lalu apa saja itu? Kontingen bulu tangkis Indonesia berangkat ke Hangzhou dengan membawa target menembus 3 medali emas. Kepingan itu diharapkan datang dari bergu putra, ganda putra, dan juga tunggal putra. Tapi ternyata dari ketiga sektor yang diharapkan gagal diwujudkan. Fajar Alfian dan kawan-kawan tak mampu membawa satupun medali dari multi event terbesar di Asia tersebut. Kegagalan ini menjadi yang terburuk karena untuk kali pertama sejak cabur bulu tangkis dipertandingkan di Asian Games tahun 1962, Indonesia tak mendapatkan medali di multi ajang olahraga yang digelar 4 tahun sekali tersebut. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI Roni Mainaki mengakui kegagalan tersebut dan langsung melakukan rapat evaluasi yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober kemarin. Ada 16 poin yang mereka soroti dan akan mereka perbaiki. Ya, berikut kami rinci poinnya seperti yang dinyatakan Roni saat ditemui di Platnas Cipayung. Pertama, saya atas nama tim bulu tangkis Indonesia meminta maaf kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegagalan ini. Hasil ini tanggung jawab saya sebagai Kabid Binbas PBSI. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi seluruh pihak yang berupa saran, kritik, dan masukan kepada kami. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk melakukan pembenahan demi perbaikan. Ketiga, dalam rapat evaluasi lengkap yang digelar di Platnas PBSI Cipayung, Senin 9 Oktober 2023, saya, para pelatih, pengurus harian, dan tim support sudah menyatakan komitmen untuk bersama-sama berbenah. Kami tidak saling menyalahkan, tetapi saling mendukung untuk bersama-sama berbenah dan mencari solusi terbaik untuk membangkitkan kembali prestasi bulu tangkis Indonesia. Segala kekurangan dan kelemahan ini akan kami segera benahi. Keempat, kegagalan di Asian Games Hangzhou bukan semata karena faktor fisik. Kondisi fisik pemain tetap prima walaupun hasilnya kalah. Para pemain tidak bisa menunjukkan performa terbaik karena mendapat tekanan mental harus juara. Tidak boleh kalah, dampaknya jadi ragu-ragu. Kurang yakin padahal mereka tampil ke Hangzhou dengan memodalkan hasil sukses di AG Jakarta 2018. Kelima, di lapangan terlihat para pemain permainannya tegang, tertekan, tidak enjoy, atau tidak bisa menikmati permainan. Mereka tidak bisa keluar dari tekanan mental harus menang. Mental, fokus, konsentrasi, dan tidak bisa keluar dari beban harus menang. Semua kelemahan pemain ini coba kami benahi. Keenam, misalnya Jojo ya, kalah karena ragu-ragu, kurang yakin, tegang, dia terlalu kepikiran tidak mau mengecewakan tim. Dampaknya main kurang nyaman dan terbebani, sehingga banyak melakukan kesalahan sendiri. Ketujuh, hal serupa ada pada diri Gregoria Mariska Tunjung. Sangat terlihat ketegangan. Sudah berupaya keras tetapi tetap tak berhasil. Ya terlepas rasa tegang itu. Akhirnya banyak salah dan serba ragu-ragu. Kedelapan, untuk ganda putra Fajar dan Rian, memang mereka kalah speed and power. Mereka harus bisa lebih maksimal dan fokus dalam menjalani program latihan fisik. Harus bisa merancang strategi bermain yang lebih variatif dan tak monoton. Mereka harus lebih serius mempelajari kelemahan, kelebihan lawan, serta kekurangan dan kelebihan sendiri. 9. Para pelatih sudah berkomitmen bersama pemain untuk membenahi soal bagaimana bisa mengubah tekanan dan keinginan harus menang ini bukan sebagai beban, tetapi diubah menjadi motivasi. Pelatih akan lebih banyak bicara dari hati ke hati dengan pemain. Gairah, antusias, dan semangat pemain untuk tidak mau kalah harus terus dikobarkan. 10. Meski bukan menjadi titik lemah atau faktor utama kekalahan, bersama para pelatih fisik, kami akan menata ulang bagaimana tingkat kebugaran fisik pemain. Semua akan kami genjot dan tingkatkan kebugaran fisik pemain lebih prima. 11. Para pemain yang mengalami cedera atau mengeluh ada cedera akan segera ditangani Profesor Dr. Nicholas Budi Parma, dokter terbaik yang ada di sini. 12. Pemain yang memiliki massa lemak tubuh di atas rata-rata atau tampak kegendutan akan mendapat perhatian dari dokter gizi, dokter ventilit, dan dari dokter Paulina Toding. Asupan gizi dan nutrisinya akan diperhatikan lebih serius. 13. Untuk menjaga fokus, daya juang, motivasi, dan semangat, psikolog-psikolog PBSI juga akan terus melakukan pendampingan. Bahkan pakar motivasi Andi Wengso pun akan terlibat langsung. Apabila ada pemain membutuhkan pendampingan atau konseling psikolog dari luar pelatnas juga diizinkan.
14. Dalam proses pengiriman pemain ke turnamen, juga kami akan benahi dan tinjau lagi. Ini agar pemain bisa tampil dengan spek performa terbaik dan bisa fokus untuk mencuri turnamen yang diikuti. Ya juga untuk menguasai risiko cedera kalau terus-menerus ditujukan ini juga banyak di turnamen. 15. Sebagai bagian dari peningkatan performa, selama ini siap saling mendukung. Misalnya, tim video analis yang selama sudah berjalan baik dengan segala analisis tentang kekuatan dan kelemahan lawan akan terus membantu pemain dalam menganalisa pemain lawan. 16. PBSI sudah membentuk tim Pokja menuju Olimpiade Paris 2024. Ini demi meraih sukses di Paris 2024. Tim diketuai oleh Fadil Imran, Sekjen PP PBSI dengan melibatkan banyak pihak, dokter, profesor, sportscan, dan UPI Bandung. Bakal motivasi legenda bulu tangkis para pemain yang pernah meraih medali emas Olimpiade.